Suatu konstruksi dibangun untuk mempermudah serta mendukung berbagai kegiatan manusia. Bendungan contohnya. Bendungan merupakan prasarana sumber daya air yang bertujuan untuk menahan atau menyimpan air yang berlebih pada musim hujan dan dimanfaatkan untuk penyediaan air baku, air irigasi, pengendali banjir, bahkan sebagai pembangkit listrik tenaga air atau yang kita kenal sebagai PLTA. Untuk mencapai tujuan tersebut, bendungan harus direncanakan semaksimal mungkin. Maka dari itu, sangat penting bagi kita untuk memahami metode pelaksanaan bendungan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas metode pelaksanaan bendungan Ragnamo yang terletak di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Secara garis besar, pelaksanaan bendungan Ragnamo terdiri dari 4 tahap. Tahap pertama yaitu pekerjaan persiapan, meliputi pembebasan tanah, penyiapan kantor lapangan, barak kerja, dan laboratorium lapangan. Kemudian tahap kedua yaitu pekerjaan konstruksi meliputi bangunan terowong pengelak dan bangunan pelimpah. Tahap ketiga yaitu terdiri dari pekerjaan bendungan pengelak hulu dan bendungan utama, dan yang terakhir tahap keempat terdiri dari pekerjaan hidromekanikal dan operation test serta infonim. Curah hujan didasarkan pada curah hujan harian di stasiun Ragnamo. Maka dari itu, dapat diambil kesimpulan bahwa untuk pekerjaan tanah, khususnya pekerjaan timbunan, dilaksanakan secara menerus, baik itu musim hujan maupun musim kemarau. Pekerjaan tanah harus dihentikan apabila terjadi hujan lebih dari 3 mm. Sementara itu, pekerjaan beton harus dihentikan apabila terjadi hujan lebih dari 10 mm. Berdasarkan kondisi tersebut, maka durasi untuk masing-masing pekerjaan yang terdiri dari pekerjaan timbunan batu 166 hari, pekerjaan timbunan filter 213 hari, pekerjaan galian tanah 226 hari, dan pekerjaan beton 251 hari. Di mana material tanah diambil dari boro area di sekitar rencana lokasi bendungan dan hasil galian fondasi bendungan utama. Untuk pelaksanaan pekerjaan di lapangan, kontraktor yang terpilih harus membuat rencana kerja pelaksanaan dan peralatan berat yang digunakan berdasarkan pertimbangannya sendiri. Untuk mendapatkan masa pelaksanaan yang efisien, perlu menggunakan sistem pelaksanaan secara konvensional maupun menggunakan alat-alat berat dengan mempertimbangkan besarnya pekerjaan, jadwal pelaksanaan, dan kondisi di lapangan. Bahan utama pembangunan bendungan ini terdiri dari material tanah, yang kedua material filter, yang ketiga material random, yang keempat material batu, dan yang terakhir agregat kasar dan halus untuk bahan beton. Pekerjaan persiapan dan fasilitas pelaksanaan. A. Pekerjaan persiapan terdiri dari mobilisasi peralatan dan tenaga, pembebasan lahan, jalan masuk, sistem penyediaan listrik, sistem penyediaan air, dan sistem telekomunikasi. B. Jalan masuk. Jalan masuk dari Kelurahan Naibonat merupakan jalan desa yang sudah diaspal sampai dengan kilometer 5. Selanjutnya, menuju Desa Ragnamo merupakan jalan makadam. Selama pelaksanaan konstruksi, jalan ini akan menghubungkan jalan desa sampai ke rencana base camp. C. Bangunan sementara. Bangunan sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan direncanakan terletak di bagian hulu sekitar 500 meter dari lokasi bendungan. Pembebasan tanah dilakukan untuk bangunan sementara dan fasilitas pelaksanaan. D. Sistem penyediaan listrik dan air. Sumber tenaga listrik menggunakan dari PLN. Sistem penyediaan air untuk pelaksanaan dari base camp dipasang di hilir bendungan utama. E. Sistem telekomunikasi. Sistem telekomunikasi yang menghubungkan dengan kantor Satuan Kerja Sementara Perencanaan PSDA NTT. F. Batching plan, crushing plan, dan screening plan. Concrete batcher plan, crushing plan, dan screening plan diletakkan di dekat agregat pen dengan mutu beton terdiri dari 5 kelas. Selanjutnya dilanjutkan dengan pembahasan utama yaitu metode pelaksanaan konstruksi. A. Umum. Metode pelaksanaan yang diusulkan telah dipersiapkan dengan pertimbangan jadwal pelaksanaan yang paling efisien, diperhitungkan dari musim hujan dan peralatan yang ada. Sistem pengelak sungai yang digunakan berupa terowongan pengelak tipe modifikasi tapal kuda. B. Sistem pengelak sungai. Sistem pengelak yang digunakan melalui terowongan pengelak tipe modifikasi tapal kuda dan outlet. River Outlet Waterway untuk sistem pengelak adalah terowongan pengelak tipe modifikasi tapal kuda. Galian tanah biasa dilaksanakan dengan menggunakan ekskavator 1,2 meter kubik dan bulldozer 21 ton. Galian batuan dilaksanakan dengan ledakan menggunakan metode low bench cut dengan tinggi berm kurang dari 2,6 meter.
Material galian diangkat dengan eskavator atau beko 1,2 meter kubik ke atas dump truck 10 ton untuk dibawa ke spoil bank atau stockpile. Bendungan utama direncanakan tipe urugan zonal dengan inti miring filter halus, timbunan random, timbunan batu dan riprap, dan elevasi puncak 106,20, panjang puncak bendungan 406 meter, dan lebar puncak 10 meter. Dalam membentuk bendungan utama terdapat beberapa pekerjaan. Yang pertama, galian fondasi. Galian fondasi dilakukan setelah galian bendungan utama di sisi kanannya. Kemudian, perbaikan fondasi atau foundation treatment. Yang ketiga, timbunan yang terdiri dari 5 zona, yaitu timbunan inti, timbunan filter halus, timbunan random, timbunan batu, dan riprap. Kemudian dilanjutkan dengan bangunan pelimpah samping atau side spillway. Bangunan spillway direncanakan dengan tipe pelimpah samping tanpa pintu, dengan panjang ambang 40 meter dan panjang total 284,5 meter. Elevasi puncak ambang adalah 101 dengan lebar saluran samping 10 sampai dengan 15 meter, lebar saluran peluncur 15 meter, panjang perendam energi 33 meter. Dalam pembangunan side spillway terdiri dari beberapa tahap pekerjaan. Yang pertama, pekerjaan galian. Volume galian spillway diperkirakan sekitar 84.000 meter kubik dengan galian tanah biasa 220.000 meter kubik dan galian batuan keras. Rencana pekerjaan galian dilaksanakan selama kurang lebih 6 bulan. Kemudian dilanjutkan dengan perbaikan fondasi. Perbaikan fondasi dilaksanakan dengan pemboran dan grouting selama 4 bulan, dimulai dari bulan ke-6 dari tahun pertama. Kemudian pekerjaan beton. Volume beton yang diperlukan seluruhnya untuk bangunan side spillway diperkirakan sekitar 39.000 meter kubik. Beton diproduksi dengan becher plant untuk beton yang dipasang dekat lokasi bendungan. Diangkut ke lokasi penempatan beton dengan agitator truck 3,2 meter kubik. Rencana penempatan beton terbanyak per hari sekitar 45 meter kubik per hari. Pekerjaan beton dilakukan dengan konkrit ram. Segera setelah beton ditempatkan, beton dipadatkan dengan menggunakan vibrator 60 mm untuk menghindari celah-celah. Kemudian, permukaan beton akan dibasahi dengan dipercik atau dengan karung basah. Kemudian pembangunan bangunan pengambilan atau intake dengan tipe menara pengambilan dan tinggi 35,45 meter dengan lebar 9 meter dan panjang 12 meter. Jangka waktu pelaksanaan bangunan pengambilan secara keseluruhan direncanakan selama 12 bulan. Pekerjaan galian tanah dilaksanakan dengan menggunakan eskavator dan bulldozer. Kemudian dilakukan pekerjaan galian batu keras dan material diangkut ke spoil bank atau ke stockpile. Setelah pekerjaan galian selesai, dilanjutkan dengan pekerjaan beton berkisar 3,9.000 meter kubik dengan rencanaan pelaksanaan selama 4 bulan. Beton diproduksi dengan becher plant untuk beton yang dipasang dekat lokasi bendungan. Diangkut ke lokasi penempatan beton dengan agitator truck 3,2 meter kubik. Sebagai sarana penghubung ke menara pengambilan, maka dibangun jembatan komposit dengan menggunakan profil WF 800x300 sebagai gelagar induk jembatan dan profil WF 400x200 sebagai diafragma jembatan komposit. Jangka waktu keseluruhan pekerjaan jembatan direncanakan selama 2 bulan. Dilanjutkan dengan pekerjaan hidromekanikal. Secara rinci, tipe dan jumlah peralatan hidromekanikal Bendungan Ragnamo adalah sebagai berikut. A. Saluran pengelak. Saluran pengelak terdiri dari saringan saluran pengelak dan pintu saluran pengelak. B. Saluran pengambil yang terdiri dari saringan sampah pengambilan, pintu pengambilan atau darurat. Kemudian C. Saluran keluaran utama, terdiri dari pipa konduit baja tanam di sumber utama dan pipa konduit baja terbuka keluaran. D. Rumah katup 1, yang terdiri dari pipa baja tanam ke arah sungai, pipa baja tanam saluran irigasi dan air baku ke rumah katup, kemudian katup pengaman saluran irigasi, dan air baku ke rumah katup 2, dan yang terakhir katup kontrol saluran irigasi ke arah sungai. E. Saluran irigasi dan pipa air baku ke rumah katup 2 terdiri atas pipa baja tekan terbuka. Kemudian F. Rumah katup 2 terdiri dari pipa baja tanam ke arah rumah katup 3, katup pengaman butterfly ke arah rumah katup 3, katup kontrol sluice, pipa baja tanam untuk saluran irigasi, katup pengaman, dan katup kontrol. G. Rumah pompa terdiri dari pipa baja inlet kolam penampung, katup kontrol, pompa air kapasitas 10 liter per detik, dan katup pengaman. Dilanjutkan dengan pekerjaan jalan masuk.
Jalan masuk yang digunakan merupakan jalan baru yang merupakan jalan kelas 3 dengan panjang 3,4 km. Jalan ini akan menghubungkan jalan dari Desa Ragnamo sampai ke rencana base camp. Kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan gedung dan pelengkapnya. Gedung yang diperlukan antara lain gardu pandang, musola, pos jaga dan rumah dinas, rumah generator, dan kantor proyek. Yang terakhir, pekerjaan listrik. Pekerjaan listrik meliputi penyediaan listrik yang disuplai dan dipasang oleh PLN. Penyediaan generator dengan mesin diesel diperlukan pula untuk keperluan cadangan tenaga listrik apabila sewaktu-waktu aliran listrik PLN padam. Pekerjaan listrik ini juga termasuk penyediaan dan pemasangan untuk lampu, tiang, kabel tanam, kontak panel, dan fondasi peralatan yang diperlukan. Sekian dari kami mengenai pembahasan metode pelaksanaan bendungan Ragnamo. Terima kasih dan sampai jumpa.